Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kirrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita masuk ke penghujung dari surah Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah tafsir Waladhdallin. Kita awali bersama-sama membaca ayat yang berkaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit mereview beberapa kajian kita sebelumnya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa anugerah dan pemberian Allah yang terbesar itu adalah anugerah hidayah, petunjuk, agar orang itu mengetahui jalan yang lurus dan tahu mana jalan yang bengkok. Bukan kekayaan. Andaikan kekayaan itu adalah pemberian terbaik Allah, maka seharusnya Qarun adalah makhluk yang paling mulia karena kekayaannya luar biasa. Juga bukan kekuasaan. Seandainya kekuasaan itu adalah tanda bahwa Allah itu ridha pada seseorang, seharusnya Fir'aun itu adalah orang yang paling disenangi oleh Allah. Juga bukan popularitas. Dengan bukti ada seorang hamba soleh yang bernama Uwais Al-Qarni yang tersembunyi, yang tidak dikenal oleh sahabat tetapi populer di langit. Kenapa? Karena dia soleh. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi itu kalau diberikan kepada hamba itu bukan tanda Allah suka, juga bukan tanda Allah benci. Harta dan semua hal yang sifatnya duniawi itu semata-mata ujian dari Allah, yang semuanya sebenarnya sama saja, ujian. Tetapi fakta memang menunjukkan justru yang diberi dunia lebih luas itu lebih sulit melewati ujian itu daripada yang disempitkan dunianya. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ahli hadis dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yang beliau itu mengatakan bahwa di zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat itu diuji dengan dharra, dengan kesusahan, dengan kesedihan. Maka bisa tabah, para sahabat bisa tabah. Tetapi begitu diuji dengan sarra, dengan kebahagiaan, dengan kelapangan dunia, dengan kelapangan hidup, maka beliau mengatakan falam nasbir, kami itu susah untuk bisa tabah. Di antara contoh yang dipakai oleh para ulama untuk mensyarahi ucapan Abdurrahman bin Auf ini adalah peristiwa fitnah sebagai akibat kekuasaan, sebagai akibat perebutan kekuasaan. Awal Rasulullah wafat itu sudah hampir konflik itu antara Muhajirin dengan Ansar. Ya, meskipun kalau kita bicara kekuasaan dalam masyarakat Islam itu kan tidak semata-mata kekuasaan, tetapi kekuasaan yang digunakan untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Tetapi bahwa kekuasaan itu faktanya adalah hal duniawi tidak bisa dibantah. Ya, termasuk di masa-masa selanjutnya. Sampai terjadi banyak sekali
peperangan dan pertumpahan darah. Jadi dari sisi itu sebenarnya tidak ada bedanya. Semuanya ujian dari sisi Allah. Tinggal bagaimana seorang hamba sanggup melewati ujian tersebut. Nah, pemberian yang terbaik dari Allah itu adalah hidayah, petunjuk. Karena itulah kita sampai diwajibkan untuk minta itu. Di antara ribuan doa yang mungkin kita ucapkan, kita diwajibkan untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dan kemarin sudah kita bahas, jalan yang lurus itu adalah jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat. Siapa itu? Di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Setelah itu diperjelas lagi, yakni bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Kemarin sudah kita bahas, yakni al-Yahud, orang-orang Yahudi atau yang memiliki sifat seperti mereka. Nah, di sini pelengkapnya. Hari ini kita membahas tafsir frasa yang memperjelas maksud dari jalan yang lurus itu seperti apa. Ya, selain bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, ya, jalan yang lurus itu adalah jalan yang waladhdallin. Ya. Oke, sekarang kita bahas dari analisis bahasa terlebih dahulu. Kata waladhdallin, wawunya adalah wawu ataf. Itu dimaktufkan ke al-maghdubi alaihim. Jadi disambungkan ke sana. Adapun la pada frasa waladhdallin, maka itu adalah la nafiyah. Ya, hati-hati ya, la dalam bahasa Arab itu ada la nahiyah, ada la nafiyah. Kalau bedanya gimana? Kalau la nahiyah itu terjemahannya jangan. Ya, jangan. Kalau la nafiyah terjemahannya adalah tidak. Tidak atau bukan. Ya. Kalau la nafiyah itu sesudahnya, kalau la nahiyah yang sifatnya larangan itu sesudahnya pasti fi'il, pasti kata kerja. Tapi kalau la nafiyah itu bisa fi'il, bisa isim. Nah, itu bedanya ya. Nah, la nafiyah di sini itu fungsinya sebagai takkid nafi pada kata ghair. Karena sesungguhnya ghair dengan la itu semakna. Jadi ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin itu boleh secara bahasa. Ya, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin juga boleh. Cuma Quran kan ayat yang kalimat yang paling fasih di kalangan bahasa Arab. Nah, di antara ciri kefasihan itu adalah tidak mengulang kata yang tidak ada maknanya. Makanya di variasi itu membuat semakin indah. Ya. Adapun ad-dhalin itu adalah isim fa'il dari kata dhalla. Dhalla, isim fa'il dari kata dhalla. Dhalla itu asalnya dhalala. Ya. Dhalala itu kalau dalam kajian shorof, ya, dhalala dalam kajian shorof itu termasuk fi'il mudha'af, sahih mudha'af. Jadi huruf kembar itu digabung. Ya. Nah, isim fa'il itu adalah kata yang bermakna pelaku. Nah, itu mengikuti wazan fa'ilun. Ya, jadi kalau misalnya kata madda misalnya membentangkan, itu aslinya kan madada. Kalau kita ingin membuat makna yang membentangkan, maka diubah ke wazan fa'ilun. Madada menjadi madidun, begitu. Madidun. Lalu kemudian dalnya itu karena kembar tadi itu digabung, mengalami proses idgham namanya, sehingga madidun menjadi madun. Nah, gitu ya, itu prosesnya seperti itu. Sama seperti kata dol. Dol itu dari kata dolala. Diubah ke isim fa'il, dolla, ya, diterjemahkan sesat, ya, dolla. Kemudian diubah ke isim fa'il menjadi dolilun. Dolilun. Nah, kemudian lamnya ditasydid. Digabungkan, diidghamkan sehingga membentuk tasydid nantinya.
sehingga dhalilun menjadi dhallun. Kalau dijamakkan menjadi dhalluna. Nah, karena ini posisinya adalah sebagai dimajrurkan, maka karena dia diatofkan ke ghairil maghdubi alaihim, ya, maka dia bukan dhalun tapi dhallin, wawunya berubah menjadi ya. Jadi dia itu analisisnya dari kata ad-dhallin. Nah, adapun secara bahasa lebih tajam lagi, apa sebenarnya makna dhalla itu? Dhalal, dhalalah, dhalla itu apa maknanya? Dhalla itu maknanya adalah sulukut tariq ghairil muradi khata'an. Ya, saya ulang. Dhalla itu maknanya adalah sulukut tariq ghairil muradi khata'an. Menempuh jalan yang tidak dikehendaki secara tidak sengaja. Jadi misalnya kita mau ke Surabaya, jalan yang kita tempuh kok malah menuju ke Blitar misalnya. Nah, itu kita disebut dhal, tersesat di situ. Makanya kita bisa mengatakan dhalla itu secara bahasa maknanya salah jalan. Bahasa Jawanya kesasar, itu juga boleh. Itu dhalla. Karena konsepnya memang dari sini, dari orang yang ingin menuju ke suatu tempat tapi dia ngambil jalan yang salah. Nah, di sini yang menarik adalah ada kata-kata khotoan. Jadi orang tersesat itu aslinya adalah nggak sengaja, karena nggak ada orang yang ingin menempuh jalan kemudian sengaja untuk tidak sampai ke sana, itu nggak ada sebenarnya. Jadi secara bahasa namanya orang kesasar, salah jalan itu adalah keliru, tidak sengaja, makanya ya khotoan sifatnya. Ya. Tetapi secara bahasa juga dalam kondisi ini nanti tidak dipedulikan apakah seseorang itu tahu bahwa dia salah jalan ataukah tidak, dia tetap disebut dhalla. Ya. Ini misalnya orang itu seperti saya contohkan tadi, pengen ke Surabaya, terus karena dia belum tahu jalan, ya, kemudian ternyata jalan yang ia tempuh malah menuju ke arah Blitar misalnya. Itu kemungkinannya dua. Dia tahu kalau dia itu salah jalan. Yang kedua, dia itu tidak tahu kalau dia salah jalan. Tidak tahu kalau dia salah jalan terus melanjutkan perjalanannya, dia disebut sebagai dhalla tadi, ya. Orang yang tersesat tadi. Kalau dia kemudian tahu bahwa dia salah jalan, lalu mencari tahu jalan yang benar, maka perbuatannya tadi saat dia itu salah menempuh jalan tetap disebut dhalla. Gitu ya. Jadi tidak dibedakan apakah mengetahui maupun tidak, karena setelah orang tahu salah jalan itu ada orang yang tetap bersikukuh di jalan itu. Nggak selalu dia mencari jalan yang benar. Oke. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, dhalal itu sederhana saja definisinya. Dhalal itu adalah lawan dari ihtida, memperoleh petunjuk. Jadi dinamakan dhalal, kesesatan, itu adalah lawan dari ihtida. Nah, ini sudah ada isti'arah kalau dalam bahasa balaghah, menggunakan konsep salah jalan untuk sesuatu yang fisikal, untuk biasanya orang dalam perjalanan begitu, terus dipakai secara majasi dalam konteks agama perjalanan menuju Allah. Nah, ini adalah bentuk isti'arah, ya. Nah, ihtida itu apa? Kata Ibnu Asyur, ihtida itu bahasa sederhananya adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Ya, jadi sebenarnya sesat itu maknanya adalah orang yang imannya tidak sempurna atau dia tidak punya iman. Nah, jadi kemungkinan terburuk dari dhalal itu adalah kufrun, kekufuran. Ya, setelah itu ada lagi yang lebih tinggi dari kekufuran, gitu ya. Nah, kalau kita urutkan, jadi al-imanul kamil paling tinggi, itu bentuk ihtidak paling tinggi. Kemudian ada dhalal, dhalal yang paling rendah. Paling rendah itu adalah kekufuran. Ya. Sebagian ulama mengatakan
kesesatan atau dolal atau salah jalan, yang paling berat adalah kekufuran, yang paling ringan adalah tarkus sunan, meninggalkan hal-hal sunnah. Nah, itu sudah disebut dolal juga secara syar'i. Nah, cuma kita nggak bicara fikih ya, kita bicara tafsirnya. Kenapa? Karena orang misalnya tahu bahwa ini sunnah kemudian ditinggalkan, berarti kan dia tidak menempuh jalan yang sebenarnya menguntungkan dia. Sebenarnya kan begitu konsepnya. Meskipun kalau secara fikih ya nggak ada ancaman siksa, tetapi dihitung sebagai jenis dolal. Berarti bisa kita simpulkan ya, kalau kita berlindung dari namanya dolal ini pada Allah, berarti seakan-akan kita ini juga minta kepada Allah supaya bisa menjalankan hal-hal yang sunnah. Ya, saya pernah membuat satu tulisan, jalan menempuh iman yang hakiki, nah, berdasarkan surat Umar bin Abdul Aziz. Jadi semua orang kan bisa mengklaim beriman, tapi masalahnya apakah kita itu beriman betulan apa tidak kan hanya Allah yang tahu. Makanya saat Hasan al-Basri itu ditanya oleh seseorang, apakah engkau beriman? Maka Hasan al-Basri menjawab, iman itu ada dua. Kalau ini maksud adalah yang pertama, yakni beriman pada Allah, hari akhir, beriman pada Rasul, beriman pada kitabullah, maka aku beriman. Tapi kalau yang dimaksud adalah beriman, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka, maka aku tidak tahu apakah aku beriman ataukah tidak. Berarti iman itu imanani, memang betul. Iman itu kata Hasan al-Basri enggak satu kalau disebut beriman itu maknanya. Ada yang makna zahir, ada yang makna yang lebih yang substansial sifatnya. Gitu. Nah, berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada pejabatnya, maka iman orang kalau ingin mencapai iman yang sejati, dia itu perlu melakukan beberapa hal, ya. Di antaranya adalah faraid, melaksanakan kewajiban. Lalu kemudian menjauhi hudud, menjauhi semua larangan. Kemudian mempercayai semua akidah, mempercayai semua hal-hal yang gaib, syara'i. Kemudian yang keempat adalah sunan, melaksanakan semua hal yang disunnah. Itu baru mencapai iman kamil, iman yang sempurna. Ya, bagi yang ingin lebih mendalam lagi pembahasan ini, silakan dibaca artikel saya di website Irtaqi. Itu ada jalan menuju iman hakiki. Nah, itu arahnya ke sini biar mencapai level ihtidak. Karena di Quran kan dikatakan ya, ulaika humul muhtadun, misalnya, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu siapa orang-orang seperti itu? Nah, yaitu mereka adalah orang yang imannya sempurna. Ya. Oke. Jadi orang itu ketika dia itu dikatakan mendapatkan petunjuk, belum tentu petunjuknya itu sempurna. Ketika dia itu dikatakan salah jalan, ya belum tentu salah jalannya sempurna, tidak. Kadang-kadang itu ada area-area yang level-levelnya itu berbeda. Ya, tiap satu orang dengan yang lainnya. Kalau Allah itu sudah levelnya tidak mau sama sekali memberi petunjuk seorang hamba, maka itulah yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai tab'un, kunci mati hatinya. Tab'un, dikunci mati hatinya. Termasuk juga khatmun, ya, atau akinnah, fi qulubihim akinnah misalnya. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu Allah mengunci mati hati. Itu jenis orang yang Allah itu sudah tidak mau sama sekali memberi petunjuk pada mereka sehingga kesesatannya sempurna. Ya. Nah, inilah auzubillah min dzalik. Jadi itu ya. Itu makna dan analisis dhalal secara bahasa maupun secara syar'i. Sekarang kita bahas kandungan maknanya secara global ya. Siapakah yang dimaksud dengan dhalin di sini? Yang dimaksud dengan dhalin di sini berdasarkan
riwayat hadis adalah orang-orang Nasrani. Apa dalilnya? Ada banyak dalilnya, mirip dengan dalil-dalil maghdubi alaihim kemarin. Misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Adi Ibnu Hatim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdubu alaihim al-yahud wad-dalluna an-nasara. Orang-orang yang dimukai Allah adalah orang-orang Yahudi, sementara orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ini lugas sekali. Lugas sekali diucapkan oleh Nabi. Termasuk juga riwayat dari Ar-Rabi' bin Anas ketika menafsirkan waladhdallin, beliau mengatakan an-nasara. Demikian pula riwayat dari Mujahid, termasuk juga Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Malah seperti yang saya singgung pada tafsir sebelumnya, Asy-Syaukani mengatakan wal masiru ila hadza tafsir nabawi muta'ayyin, menjadi keharusan untuk kembali ke tafsir nabawi ini. Sudah nggak ada lagi ruang untuk ijtihad. Siapa itu maghdub alaihim dan dhalin, karena sudah dijelaskan Nabi. Itu sudah mansus istilahnya. Bedanya ijtihad dengan mansus di situ ya. Kalau sudah mansus sudah ada riwayatnya yang tidak muhtamal, sudah nggak ada lagi perbedaan ini. Sudah nggak perlu ijtihad. Oke. Baik. Nah, penyebutan tafsir dhalin sebagai Nasrani termasuk maghdubi alaihim sebelumnya sebagai Yahudi, itu dalam bahasa Arab dinamakan tamtsil bi asharil firaq, ya, memberi contoh, ya, jangan dianggap itu tafsirnya satu-satunya gitu loh, enggak ya, itu maknanya adalah tamtsil bi asharil firaq, memberi contoh dengan sekte yang paling terkenal atau kelompok yang paling terkenal di zaman itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu sudah tahu, sudah kenal agama Yahudi dan Nasrani. Mengertilah mereka itu kalau disebut Yahudi dan Nasrani. Misalnya di Madinah itu kan ada 3 Yahudi yang tinggal di sana. Loh, kok bisa Yahudi tinggal di sana? Karena mereka berdasarkan kitab suci mereka tahu nanti Nabi terakhir itu akan pindah ke sana, itu sudah tahu. Jadi mereka menyongsong ke sana. Ada 3 Yahudi yang tinggal di Madinah. Siapa itu? Bani An-Nadir, kemudian Bani Qainuqa', dan yang ketiga Bani Quraidah. Ini sengaja memang menunggu Nabi yang terakhir itu. Tapi dasar umat yang memang seperti itu ya, kemarin sudah kita bahas. Begitu Nabi itu sudah datang, ternyata bukan dari kalangan Yahudi, malah diingkari. Ya, itu karena kedengkian mereka, nggak senang Allah memberikan karunia kepada orang-orang Arab, termasuk Yahudi Khaybar. Jadi dikenal sudah. Jadi waktu itu bisa kita katakan ada 4 lokasi pemukiman Yahudi. Ada 4 koloni Yahudi yang dikenal oleh orang Arab. 3 yang saya sebut tadi dan Yahudi Khaybar. Termasuk orang-orang Nasrani, itu beberapa suku Arab itu sudah ada yang beragama Nasrani. Meskipun mayoritas agamanya musyrik ya. Orang Arab itu mayoritas agamanya adalah sisa-sisa ajaran Hanifiyah Nabi Ibrahim, tapi diselingi dengan musyrik, itu penyembahan selain Allah. Ya, itu umumnya agama orang-orang Arab. Tetapi ada kabilah-kabilah tertentu yang sudah memeluk agama Nasrani, misalnya kabilah Kalb. Kabilah Kalb. Ada lagi kabilah Taghlib. Kabilah Taghlib, ada juga kabilah sebagian Bani Quda'ah. Termasuk kalau antum pernah mendengar nama raja di zaman itu yang terkenal dermawan, namanya adalah Nu'man, An-Nu'man Al-Ghassani. Itu sering dipuji dalam syair-syair Arab Jahiliyah. Itu juga beragama Nasrani. Jadi mereka sudah kenal gitu ya. Pemeluk agama ini sudah kenal. Dan Rasulullah ngasih contoh itu, tamtsil bi asharil firaq maknanya. Bukan membatasi tafsir hanya di situ. Bahaya kalau dipahami semacam itu ya, karena bermakna umat Islam akan mengatakan aman. Kan mereka yang dimaksud Allah dimurkai dan kami tidak. Tidak boleh kayak begitu. Itu hanya tamtsil bi asharil firaq. Makanya para mufassir itu mengatakan bahwa yang dimaksud dhalin itu adalah Nasrani, termasuk juga orang yang punya sifat seperti mereka. Nah, gitu ya. Itu termasuk Yahudi tadi.
Jadi maghdub alaihim adalah Yahudi, demikian pula orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka. Ya, oke. Nah, sekarang menjadi penting bagi kita bagaimana? Menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sifat-sifat orang Nasrani dalam Al-Quran itu. Bagaimanakah Quran menjelaskan sifat-sifat orang Nasrani itu? Oke, kita bisa membagi periode agama Nasrani menjadi dua. Periode yang pertama adalah ketika Nabi Isa itu masih hidup dan diikuti oleh pengikutnya, dan pengikutnya itu masih teguh memegang agama yang diajarkan beliau. Termasuk ketika beliau wafat, masih ada beberapa orang yang teguh mengikuti agama beliau dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran baru yang diciptakan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam agama Nasrani. Di antara mereka yang masih teguh pegang agama itu adalah terutama sekali adalah Hawariyun. Ya. Kemudian termasuk juga Ashabul Kahfi, itu mengikuti ajaran Nabi Isa. Ashabul Kahfi yang masih murni, tapi termasuk juga guru-guru yang sempat diikuti oleh Salman Al-Farisi. Nah, itu juga masih murni. Kenapa? Buktinya apa? Salman Al-Farisi menceritakan, saya bersama guru-guru saya yang beragama Nasrani itu sholat 5 kali dalam sehari. As-shalawatil khams katanya. Terus orangnya zuhud banget, tidak mencintai dunia. Terus ketika ditanya tentang Nabi terakhir, itu mampu memberikan penjelasan yang sangat detail, yang tidak mungkin kalau tidak diajari dari sumber-sumber yang asalnya dari Nabi Isa, dan cocok dengan realita. Misalnya, Nabi terakhir itu akan muncul dari tanah Arab. Itu yang ada di riwayat Ahmad ya, tentang kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, perjuangannya mencari kebenaran, akan muncul dari tanah Arab. Kemudian mau makan hadiah tapi tidak mau makan sedekah. Nanti akan berhijrah, berpindah dari asal kelahirannya menuju ke tempat di antara tanah berbatu hitam yang banyak kurmanya. Itu kan gambaran Yasrib atau Madinah. Kemudian di pundaknya ada cap kenabian. Ini informasi diajarkan oleh gurunya Salman yang beragama Nasrani. Ini masih murni yang kayak begini tuh. Ya. Tapi setelah itu kemudian muncul hal-hal baru yang diciptakan dalam agama Nasrani. Ya, kata Ibnu Ashur, beliau itu mengatakan bahwa perubahan agama Nasrani itu terutama sekali adalah munculnya setelah zamannya Hawariyun. Munculnya adalah setelah masa muridnya Nabi Isa. Dan sedihnya, kita kalau melacak sejarah, Injil itu ditulis, dicatat setelah ya kira-kira setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dan di masa setelah Hawariyun itu. Ya, kira-kira sebagian mungkin ada masih hidup atau setelah masa itu. Ya itu ya. Nah, oleh karena itulah di Quran itu diceritakan dua tipe pengikut agama Nasrani ini. Yang satu digambarkan positif, yang satu digambarkan negatif. Gitu. Yang positif bagaimana? Misalnya di Quran itu dikatakan umat-umat yang mengatakan dirinya Nasrani itu diantaranya memiliki sifat tawadhu. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 82. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sungguh kamu akan mendapati orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang yang beriman, maksudnya orang-orang Islam, adalah orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu adalah karena di antara mereka ada qissisin, orang-orang suci dan rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun, dan bahwasanya mereka tidak sombong, berarti rendah hati alias tawadhu. Kita cari tafsirnya, apa maknanya, siapa Nasrani yang maksud di sini. Ternyata para mufassir menjelaskan yang dimaksud Nasrani di sini adalah Nasrani delegasi Najasyi, yang dikirim oleh Najasyi untuk belajar Islam pada Rasulullah.
Nah, mereka orang berilmu, sudah pernah mendengar Injil, sudah pernah mendengar kata-kata Nabi Isa, terus diajari Quran, nangis mereka. Loh, kok mirip sekali dengan ajaran Nabi Isa. Akhirnya mereka menerima, masuk Islam. Ini yang dipuji ya. Jadi yang dipuji dalam ayat ini adalah Nasrani yang layas takbirun, yang memang memiliki sifat tidak sombong karena mengikuti kebenaran. Ya, tapi nggak semua Nasrani seperti ini. Ada itu kisahnya. Ya. Kemudian mereka, sebagian dari mereka juga digambarkan memiliki sifat rahmah dan ra'fah. Ya, kasih sayang ya. Saya sudah pernah menjelaskan bedanya rahmah dengan ra'fah. Kalau ingin memahami lagi, silakan didengarkan ceramah tafsir tentang Ar-Rahmanir Rahim ya. Ingat saya di sana. Oke. Di surat Al-Hadid ayat 27 Allah berfirman, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa bin Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Gitu ya. Kemudian aku ikutkan sesudah mereka rasul-rasulku, dan aku susulkan Isa bin Maryam, dan aku beri dia Injil, dan kujadikan hati orang yang mengikutinya itu punya sifat kasih sayang, rahmah dan ra'fah. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini oleh Allah? Para mufassir menjelaskan yang dimaksud adalah Hawariyun. Ya, tentu saja karena mereka adalah orang yang paling mengikuti ajaran Nabi Isa, dan dari mereka lah tersebar ajaran Nabi Isa ke berbagai tempat. Ya, tapi ini sayangnya mayoritas orang yang menisbatkan diri pada Nabi Isa ini menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Ya. Di antara beberapa ulama Islam yang membahas bagaimana kekeliruan atau bagaimana proses pengubahan ajaran Nabi Isa menjadi ajaran-ajaran baru itu, di antaranya adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah berjudul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban akurat untuk orang-orang yang mengubah agama Al-Masih. Nah, itu termasuk referensi yang cukup berharga untuk dikaji. Bagaimana sih sebenarnya kok ajarannya itu berubah dari ajaran yang hanif menjadi menyimpang. Termasuk bermanfaat juga kalau kita mengkaji kitab-kitab yang membahas tentang pecahan dari agama-agama. Ya, seperti karya Asy-Syahrastani misalnya Al-Milal wan Nihal. Nah, ini membahas tentang agama-agama termasuk pecahannya. Yahudi pecahannya apa saja, Nasrani pecahannya apa saja. Bahkan Islam juga dijelaskan pecahannya apa saja. Termasuk semisal dengan ini kitab karya Ibnu Hazm Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Ya, itu bisa bermanfaat untuk mengkaji sejauh mana sebenarnya pecahan itu. Oke. Baik. Nah, dari penyimpangan ini yang kata Ibnu Asyur adalah terjadi sesudah masa Hawariyin, maka Quran itu menyebut sifat-sifat yang dicelanya, ya, yang memberi pelajaran kepada kita supaya berhati-hati betul jangan sampai mengikuti sifat-sifat yang disebut Allah sebagai dhalin ini. Ya. Nah, apa itu sifat itu? Nah, ini yang harus kita pelajari sekarang lebih detail supaya tidak termasuk golongan waladhdallin. Yang pertama adalah yang paling berat, menyekutukan Allah. Itu yang dinyatakan di surat At-Taubah ayat 30, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Nah, ini kalau Zakir Naik, pernah saya dengar ceramahnya mengatakan zaman dahulu itu biasa bahasa-bahasa Majasi. Orang itu kalau soleh disebut anak Allah. Makanya Nabi Adam pun disebut anak Allah. Nabi-nabi yang lain juga disebut anak Allah. Maksudnya anak itu gimana sih? Anak bagi orang tuanya itu kan disayang banget, no? Permintaannya dituruti, kalau sakit dirawat, dijaga, kan begitu toh. Itu gambaran kekasih Allah. Kalau bahasa Arab itu waliullah, itu loh ya. Gambarannya semacam itu. Termasuk ketika Allah disebut sebagai Bapa, itu ya diumpamakan sayangnya Allah itu. Kalau susah untuk menggambarkan, dibuat perumpamaan secara majasi. Lalu datang orang-orang berikutnya yang memahami secara harfiah.
benar-benar itu maksudnya adalah anaknya Allah. Akhirnya jadi fitnah itu. Gitu ya. Itu kalau penjelasan yang saya pahami dari Zakir Naik, kan beliau kan penguasaannya terhadap Bible sangat bagus sehingga bisa jadikan rujukan ketika menyimpulkan seperti itu. Ya. Jadi bagaimana prosesnya kok sampai muncul gagasan lalu menuhankan Nabi Isa itu semuanya berawal dari Itra terhadap Nabi Isa. Apa itu Itra? Itra itu adalah al-ifrat fil madhi, berlebihan dalam memuji. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu melarang umatnya melakukan Itra kepada Rasulullah. Itu dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Beliau mendengar Umar mengatakan dalam mimbar, katanya beliau pernah mendengar Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku secara berlebihan seperti orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam secara berlebihan. Nah, ini kuncinya. Berarti asal mula penyimpangan sampai muncul kesyirikan itu adalah pujian berlebihan. Ini kemarin jadi ingat kisahnya Samiri menyesatkan Bani Israel ya. Ternyata satu pintu untuk masuk ke kemusyrikan itu adalah pujian yang berlebihan. Itu tidak boleh. Levelnya bisa sampai menuhankan itu lama-lama. Ya. Terus Nabi memberikan resep, tips, kunci. Gimana caranya biar tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Katakan Abdullah wa Rasulullah. Jadi kalau mensifati Nabi Muhammad itu harus dalam batas beliau itu hamba Allah dan utusannya. Sederhana. Jadi bagaimanapun juga kita bisa memahami betapa hebatnya Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah, tetap harus dipahami beliau itu adalah hamba Allah. Hamba Allah. Jadi kalau sudah dikatakan hamba, nggak akan naik sudah derajatnya menjadi Tuhan. Gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Karena sangat mungkin umat Islam itu mengikuti jejak umat-umat sebelumnya. Jangan dikira itu mustahil terjadi, sangat mungkin. Jadi di samping kita mengagumi kisah-kisah Nabi, mukjizatnya, bagaimana kehebatannya dalam memimpin, bagaimana beliau itu dikagumi oleh kawan dan lawan, sehingga sampai kita itu terinspirasi untuk membuat kisah yang menjelaskan tentang beliau, membuat syair-syair yang memuji luar biasa beliau. Itu tidak masalah, tapi dalam bingkai Abdullah wa Rasuluhu. Harus begitu. Karena bagaimana juga Allah itu juga menunjukkan pada kita bahwa beliau itu tetap hamba, bukan Tuhan. Contoh misalnya ya, Rasulullah ditunjukkan Allah kepada kita bahwa beliau tidak bisa memberi petunjuk Abu Lahab misalnya. Itu kan jelas toh. Berarti Rasulullah tidak punya kuasa dalam memberi hidayah. Beliau menyampaikan, tapi yang ngasih hidayah hanya Allah. Nah, bagaimana Allah ngasih hidayah? Ya tergantung layak apa tidak orang itu. Kan gitu toh. Saya katakan di awal tafsir kita, hidayah itu dikejar, dicari, diburu, bukan ditunggu. Ya, nah makanya ketika seorang Abu Lahab nggak layak dapat hidayah, ya betapapun Rasulullah mengajaknya ya tidak bisa. Rasulullah itu kurang apa? Ilmunya melampaui seluruh kehebatan seluruh ulama hari ini. Kefasihan bahasanya nggak ada yang menyamai beliau. Kelembutannya, kesantunannya, tapi nggak mampu menembus hati batu seorang Abu Lahab, termasuk Abu Thalib. Ya, meskipun ada berpendapat berbeda, saya tahu itu, tapi jumhur ulama mengatakan Abu Thalib min ahlin nar. Ya, begitu, tidak beriman. Rasulullah juga pernah ditolak doanya. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu berdoa pasti semuanya akan dikabulkan. Tidak. Rasulullah itu pernah ditolak doanya oleh Allah. Ini harus hakikat yang harus dipahami juga agar menjadi ayat. Oh, beliau adalah Abdullah wa Rasulullah. Itu loh maksudnya. Tidak merendahkan derajat beliau, tidak. Tapi seakan-akan Allah yang menunjukkan pada kita bahwa beliau adalah bagaimanapun juga Abdullah wa Rasul. Kapan Rasulullah pernah ditolak doanya? Rasul itu pernah berdoa minta 3 hal pada Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan umatku
binasa karena kelaparan. Satu. Yang kedua, ya Allah, janganlah kau buat umatku binasa karena musuh yang menyerang dari luar. Terus yang ketiga, ya Allah, janganlah kau buat umatku binasa karena perselisihan di antara mereka. Nah, dua dikabulkan Allah, yang satu ditolak. Yang ditolak yang mana? Yakni yang tidak binasa karena perselisihan. Itu ditolak. Pernah ditolak Rasulullah doanya. Ya, harus kita jelaskan ke umat apa adanya. Memang seperti itu. Ya. Rasulullah pernah terluka parah di perang Uhud. Jadi jangan bayangkan kayak kadang ketika membahas seorang wali kekasih Allah yang dekat dengan Allah, itu sudah dibayangkan kayak sakti mandraguna yang tak tersentuh oleh manusia, yang nggak pernah luka misalnya, yang bisa terbang ke langit, yang bisa, ya enggak gitu juga, enggak gitu juga. Betul, Rasulullah itu mujizatnya banyak. Mau dipukul oleh, dalam riwayat misalnya, mau dipukul oleh Ummu Jamil dengan batu, terus ditutup oleh Allah sehingga nggak melihat Rasulullah. Rasulullah pernah mau ditimpu Abu Jahal saat sholat, terus tiba-tiba ketakutan, ternyata diperlihatkan seorang malaikat yang mengerikan, sehingga mundur nggak jadi. Mau diracun oleh wanita Yahudi, makanannya ngomong bahwa aku beracun, akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah. Betul, Rasulullah itu banyak diberitahu oleh Rasulullah, oleh Allah. Mau dibunuh oleh Yahudi dengan dilempari batu dari atas. Bani Nadir itu pernah membunuh Rasulullah. Terus malaikat Jibril memberitahu, akhirnya Rasulullah nggak duduk di tempat yang sudah disiapkan, mau dihantam batu besar itu. Berkali-kali ditolak. Memang betul, beliau kekasih Allah yang paling tinggi, namanya Nabi. Tapi tidak bermakna beliau tidak bisa terluka. Ya bisa terluka, dan tidak merendahkan beliau, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah Abdullah wa Rasul. Di perang Uhud ini Masya Allah kena terluka karena apa? Baju besi itu sampai masuk ke pipinya beliau ini, bagian yang tajam itu, sehingga sampai dikeluarkan oleh sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, pakai gigi beliau sampai rompal giginya. Terus digigit lagi 2 kali, rompal 2. Jadi kenang-kenangan perang Uhud waktu itu. Bagaimana membela Rasulullah. Ini Rasulullah, manusia biasa. Ya, dari sisi itu loh ya. Beliau tetap manusia yang paling mulia, tapi juga Abdullah wa Rasul. Jangan sampai seperti orang Nasrani. Saat Rasulullah diuji, istrinya difitnah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, nggak tahu Rasulullah kebenarannya bagaimana itu. Jadi risau juga beliau. Nggak tahu kebenarannya, sampai turun wahyu baru tahu, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa beliau bukan Tuhan, ya. Nggak boleh diperlakukan seperti Tuhan. Beliau tahu ketika diberitahu Allah. Kalau nggak diberitahu, ya nggak tahu, ya, tetap nggak tahu. Anak-anak Nabi itu wafat waktu kecil. Selain Fatimah itu semuanya wafat waktu kecil, mendahului Rasulullah. Rasulullah nggak bisa mencegah, ya. Rasulullah nggak bisa mencegah. Khadijah wafat, Rasulullah tidak bisa mencegah. Abu Thalib wafat, yang sangat dicintai Nabi, nggak bisa mencegah. Itu menunjukkan beliau adalah Abdullah, ya. Jadi ini batasannya, biar tidak terjatuh kepada kesyirikan, termasuk memuji-muji selain Rasulullah. Kalau Rasulullah saja batasannya kayak gini, maka selain Rasulullah maka lebih layak untuk diperlakukan secara tidak berlebihan. Sifat yang lainnya dari Nasrani yang dikatakan dalam Al-Quran adalah ghurur, merasa kekasih Allah pasti masuk surga. Nah, ini di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, kalau ini kata-kata abna'ullah ini dimaknai mirip dengan kekasih Allah, ya kan? Tapi anehnya untuk khusus Nabi Isa itu dipahami letterlek harfiah, ya benar-benar anak, gitu ya. Nah, ini di Quran menjelaskan itu, bahwa abna itu memang bisa bermakna ya, kekasih yang sangat disayang oleh Allah. Ini keyakinannya memang semacam itu. Ini jangan sampai ya umat Islam, kita sebagai Muslim punya perasaan aku ini kekasih Allah, aku ini orang yang dekat dengan Allah, amalku sudah banyak loh, pasti akulah dekat pada Allah. Soalnya ada loh orang-orang kayak gitu itu. Karena mungkin karena belum ngerti ilmunya, jadi
merasa dia sudah melakukan amal A, B, C, D, E dan lain sebagainya, terus dikasih kesusahan Allah, kemudian kayak protes pada Allah. Ya Allah, aku loh sudah melakukan gini. Kenapa sih aku dikasih susahan? Kayak gitu ya. Itu contoh sifat ghurur. Merasa sudah berbuat baik, merasa sudah menyembah Allah dengan baik, padahal kalau ngerti ilmunya malu dia sebenarnya. Malu. Kenapa? Karena gak semudah itu. Amal diterima oleh Allah itu tidak semudah itu, terjal sekali perjuangannya. Ya. Di Quran juga dikatakan keyakinan batil umat Nasrani, yakni yang yakin merasa pasti masuk surga. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Ya. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada nggak orang Islam yang merasa pasti masuk surga? Pasti loh, yang garis besar ya. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Banyak yang merasa gitu. Mungkin karena salah paham dengan konsep siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, itu memang benar. Sama seperti kalau ada ayat orang mukmin pasti masuk surga, kan benar toh. Masalahnya apakah Allah mengakui keimanan kita? Apakah Allah itu mengakui ucapan la ilaha illallah kita? Itu loh yang nggak bisa dipastikan. Ya. Jadi tidak boleh orang merasa pasti masuk surga, itu tidak boleh. Yang boleh kita katakan adalah setiap mukmin pasti masuk surga. Betul. Setiap orang yang punya tauhid pasti masuk surga. Betul. Tetapi untuk mengatakan diri ini termasuk itu, nah awas, jangan sampai kita meniru sifatnya orang-orang Nasrani. Kata Allah di sana dikatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Allah menjelaskan cara membuktikan kebatilan keyakinan itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, tunjukkan buktinya. Tunjukkan bukti kalian kalau kamu memang berkata benar. Nah, ini yang nggak akan bisa tidak akan bisa ditunjukkan buktinya. Buktinya ya hanya itu tadi, ayat-ayat umum yang ditakwil secara batil, gitu ya. Takwil bait istilahnya ya, kalau dalam istilah ulama. Mana mungkin Allah itu ngirim surat kepada kita untuk menjelaskan bahwa misalnya sesungguhnya Mu'afa atau Budi atau siapa sudah dijamin masuk surga. Kan nggak ada itu. Kalau ada itu memang iya, itu bukti bahwa pasti masuk surga. Seperti 10 sahabat masuk surga itu punya burhan itu. Ya. Sahabat yang layak, orang yang layak untuk mengatakan gini sebenarnya diantaranya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Tapi karena mereka ngerti hakikat ilmu, takut malah nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak ada yang mungkin iblis saja bisa celaka kok di langit. Padahal sudah berapa ribu tahun menyembah Allah di sana. Tapi bisa celaka loh ya. Itu hakikat orang yang ngerti banget ilmu itu nggak akan berani itu. Ya, untuk mengklaim diri semacam itu. Jadi nggak ada bukti apapun. Kalau dikatakan bukti, ditanya bukti mesti akan nas-nasnya umum yang ditakwil sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Beda memang orang mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Ya. Kemudian mereka juga masih masuk ghurur ya. Mereka itu orang yang tertipu, yakin berada dalam kebenaran padahal aslinya kebatilan. Nah, ini ya. Allah menyebutkan di antara sifat mereka di surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi itu bukan apa-apa. Nah, jadi Nasrani sendiri itu mengejek Yahudi. Salah itu sudah. Pasti neraka itu. Yang surga hanya kami. Itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 135, wa qulu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah Yahudi atau Nasrani, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini termasuk ghurur juga. Yakin dalam kebenaran padahal dalam kebatilan. Nah, semua orang kan kalau sekedar klaim semuanya bisa melakukan. Termasuk orang Islam pun juga bisa mengaku dirinya dalam kebenaran, tapi sesungguhnya dalam kebatilan bisa. Gimana cara ngukurnya? Nah, ini tadi. Perlu standar akhirnya. Makanya ilmu yang sahih itu jaminan agar seseorang itu tidak sampai keliru dalam menempuh jalan yang lurus itu. Nah, kita ngaji surat Al-Fatihah ini untuk mengetahui standar ilmu yang sahih itu seperti apa, karena kriterianya jelas sejak kemarin sudah kita bahas selama ini ya.
Oke, kemudian sifat lain Nasrani yang disebutkan adalah memilih kenyamanan duniawi daripada menerima kebenaran. Ya, ini contoh paling bagus adalah delegasi Nasrani Najran. Itu kan ada tokoh, ibaratnya kiainya Nasrani dari Najran lah istilahnya, yang paling berilmu sudah. Datang pada Rasulullah, lalu berdialog, berdebat. Rasulullah menjelaskan kebenaran Islam dan kebatilan agama yang dianut oleh Nasrani tersebut sampai nggak bisa jawab sudah dan mengakui kebenaran itu. Tapi ketika diajak masuk Islam, menolak delegasi ini. Apa alasan menolaknya? Ternyata alasannya adalah karena di sana itu sudah kadung dihormati oleh umatnya, sudah mencapai kedudukan tinggi, pokoknya sudah nyaman lah kehidupannya. Padahal Rasulullah waktu itu sampai nantang loh ya. Kalau kamu tetap merasa benar, ayo wes kita mubahalah saja. Nah, awal mubahalah kan kisahnya di sini. Kita mubahalah saja. Kita kumpulkan anak istri kita, ya, terus kita bersumpah, berdoa, saling melaknat siapa yang salah di antara kita. Nasraninya nggak berani, karena memang salah. Nah, yang paling menarik kan itu tuh. Apa yang menghalangi dia masuk Islam? Ternyata kenyamanan duniawi, penghormatan. Zaman sekarang ya itu munculnya dalam bentuk lain loh ya. Khawatir nggak disebut ustadz lagi misalnya. Akhirnya kemudian nggak berani ngoreksi umatnya yang salah. Khawatir nggak disebut kiai lagi. Khawatir sudah nggak disyehkan lagi. Khawatir nggak diundang lagi misalnya. Terus tidak berani menyampaikan kebenaran dari Allah. Nah ini sifatnya Nasrani. Dhalin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat lain yang ditegaskan di Al-Quran adalah menciptakan bid'ah. Nah ini ada memang. Itu ini surat Al-Hadid ayat 27. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Dan sistem kerahiban yang mereka buat-buat sendiri, ibtada'uha, itu dari kata bid'ah. Jadi sistem kerahiban ini dibuat-buat sendiri. Nabi Isa tidak pernah mengajarkannya. Sistem kerahiban yang sampai nggak boleh nikah misalnya, itu kan nggak pernah diajarkan oleh Nabi Isa, dibuat-buat sendiri. Nah, ini dicela juga dalam Al-Quran. Ya, makanya Nabi itu juga mengingatkan umatnya, hati-hati dengan hal yang baru. Gitu ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan hal yang baru. Kenapa? Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah tersesat, setiap kesesatan adalah di neraka. Ya. Jadi harus sensitif memang dengan bid'ah, betul. Itu ajaran Nabi kok. Yang nggak boleh serampangan, mudah membid'ahkan. Gara-gara hanya alasannya Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya enggak sederhana itu, ada fikihnya, gitu ya. Ada fikihnya. Nabi itu mengatakan kullu amrin, gimana itu? Saya agak lupa lafadznya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru yang tidak berasal darinya dalam urusan kami ini, maka dia tertolak. Ini kan juga sebenarnya hadis bid'ah, maksudnya melarang bid'ah. Tapi di situ ada semacam qaid, ma laisa minhu, yang tidak diambil darinya, dari urusan kami itu. Artinya sesuatu yang diistimbat dari dalil yang nggak bisa disebut bid'ah meskipun nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Misalnya baca Quran setiap hari Rabu setelah maghrib, boleh nggak itu? Ya nggak masalah. Jangan sampai mengatakan mana ada dalilnya Rasulullah baca Quran setelah maghrib setiap hari Rabu. Ya, bid'ah itu nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena ada dalil umum yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Mau dilaksanakan hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, terserah orang sesempatnya kapan, gitu loh ya. Itu makna. Jadi selama itu ketika membuat hari tertentu itu adalah untuk sekedar untuk mengistiqomahkan tilawahnya, karena mungkin kaitannya kondisinya adalah sibuk banget, longgarnya di hari itu, nggak masalah, nggak bisa disebut sebagai bid'ah. Nah, gitu ya. Tapi ini ya, poin penting harus disadari, tidak boleh anti dengan istilah bid'ah. Itu ajaran Nabi itu.
Kalau kita nggak hati-hati di sini, masuk itu ajaran-ajaran yang merusak Islam. Ya, jadi sensitif dengan hal bid'ah, kombinasikan dengan ilmu fikih yang tajam, insya Allah selamat. Nah, ya. Tapi kalau semangat anti bid'ah disertai dengan kebodohan, fitnah. Nah, itu ya, merusak umat nantinya. Tidak boleh. Lebih-lebih apa namanya? Alergi dengan istilah bid'ah. Wah, itu cepat sekali itu masuk segala hal yang menyesatkan umat itu. Tidak boleh alergi dengan istilah bid'ah. Itu Rasulullah yang ajarkan kok. Tidak boleh. Sama tidak bolehnya kita alergi dengan istilah sunnah, meskipun banyak yang menggunakan istilah tersebut secara keliru. Tidak boleh alergi dengan istilah syirik. Dikit-dikit syirik terus benci mendengar kata syirik. Tidak boleh kayak begitu. Syirik itu ajaran di Quran. Nah, itu juga demikian. Yang dikoreksi adalah kesalahannya, bukan istilahnya. Sama orang seperti alergi dengan istilah khilafah. Tidak boleh. Yang merusak istilah khilafah itu yang dikoreksi. Istilah khilafahnya ada dalam hadis, dalam sejarah Islam ada. Nggak usah anti gitu ya. Jadi harus tajam ya, harus tajam biar kita nggak ngikuti arus orang-orang yang kepentingannya duniawi saja. Nggak mudah memang menjelaskan agama Allah ini. Sifat yang lain adalah fasik. Fasik itu bagaimana? Fasik itu maknanya adalah keluar dari ketaatan. Jadi tidak ngikuti petunjuk. Ini contoh terbaik yang saya tahu adalah Nasrani yang diikuti Salman Al-Farisi pertama kali. Guru pertama Salman yang Nasrani itu kebetulan guru yang error, yang rusak. Jadi waktu ketemu pertama bilang, saya ingin mulazamah dengan engkau agar bisa belajar dan beribadah bersama engkau. Oh ya, silakan. Begitu masuk ternyata dia itu orang yang korup, yang rusak. Jadi umatnya disuruh sedekah banyak. Begitu sudah sedekah emas perak dikumpulkan untuk dirinya sendiri, disimpan di sebuah guci sampai mati. Nah, ketika mati kemudian diurus, dimuliakan oleh umat Nasrani. Salman Al-Farisi pidato, ini pendeta rusak ini. Kalian memuliakannya padahal dia itu menipu kalian, merusak kalian. Kalian disuruh sedekah, memberikan emas perak banyak-banyak, tapi dia simpan untuk dirinya sendiri, bukan diberikan pada fakir miskin. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan di mana dia menyembunyikan harta kalian. Ditunjukkan. Setelah ketemu, marah mereka. Akhirnya pendeta itu nggak jadi dikubur, disalib, dilempari dengan batu. Nah, ini contoh yang fasik. Tapi 3 pendeta berikutnya soleh semuanya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya. Cari guru itu kadang ya harus ketemu yang keliru dulu kadang-kadang. Ya, nggak selalu yang pas. Itu ujian dari Allah untuk menunjukkan bahwa kita itu serius mencari kebenaran. Ya, kalau serius mencari kebenaran, ya bukan potret penyampainya yang jadi ukuran, tapi kebenarannya itu sendiri yang dikejar. Sama Farisi kan luar biasa ya, meskipun tahu ada oknum kayak begitu, tapi tidak putus asa dan tidak menjelekkan ajarannya Nabi Isa, tapi mencari yang benar. Nah, begitu ya. Di Islam juga demikian. Kalau ada oknum pengajar yang memang menyimpang, ya tidak perlu menyalahkan Islamnya, oknumnya saja. Termasuk nggak ngikutin Nabi Muhammad itu juga jenis kefasikan. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Isa memerintahkan ngikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak diikuti, maka itu adalah jenis kefasikan. Sifat yang lain adalah menyembunyikan kebenaran. Ini di surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang aku beri Alkitab mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Itu sampai hari ini ada loh ya. Saya kalau menyaksikan beberapa debat kristologi itu, ayat-ayat yang menunjukkan nubuat terhadap Nabi Muhammad itu semuanya ditafsirkan, ditakwilkan, dibelokkan biar tidak ke Nabi Muhammad. Arahnya ke sana. Ya, itu contoh kebenaran ayat ini bahwa ada unsur menyembunyikan di situ. Nah, apalagi kalau kisah-kisah di masa lalu Yahudi itu banyak sekali yang susah untuk dibantah ya, data-data bagaimana mereka menyembunyikan kebenaran itu. Sifat yang buruk lagi dari Nasrani adalah sebagian dari mereka
itu mengukur kesesatan dengan satu kriteria. Apa itu? Pokoknya beda dengan kami, sesat. Nah, itu ya. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Asyur saat menjelaskan salah satu ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, fahum yarmunal mukhalifina bid-dhalal limujarradil mukhalafah. Mereka menuduh orang yang berbeda itu dengan kesesatan hanya karena berbeda. Ada nggak yang semacam itu di kalangan umat Islam? Nah, banyak. Padahal kalau benar-benar mengikuti ilmu, beda itu ada macamnya. Beda dalam akidah, ya sudah jelas memang ini standar kesesatan di situ. Tapi kalau bedanya ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, nggak boleh sebagai ukur untuk kesesatan loh ya. Hari ini masih banyak yang kayak begitu. Oh, pokoknya dia tidak celana cingkrang, beda dengan saya, sesat. Ya. Oh, dia karena tidak kunut, nah berarti dia sesat. Ada kan kayak begitu? Iya. Zaman orang-orang tua dulu juga masih ada kayak begitu. Kalau menyebut beda organisasi itu sudah, pokoknya beda dengan kami, pasti sesat. Tidak boleh semacam ini. Berada dalam kebenaran atau tidak itu ukurannya ilmu, bukan kita yang jadi ukuran. Ya, kalau kita ini kan masih perjalanan, terus mencari ilmu. Bisa ada yang keliru, ada yang semakin teguh, kan begitu tuh. Kalau orang objektif dengan dirinya sendiri kan begitu tuh. Siapa yang menjamin kita ini sudah benar-benar di jalan yang diridhoi oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Ya, karena kita itu adalah orang yang berada dalam proses perjalanan, tidak boleh menjadikan diri kita sebagai standar kebenaran untuk orang lain. Sehingga yang beda dengan kita itu pasti sesat. Maksudnya saya bicara sesama umat Islam loh ya, jangan nanti dibelokkan ke arah selain umat Islam, tidak begitu. Sesama umat Islam yang dia itu tidak bisa, yang perbedaannya adalah ijtihadiyah, tidak boleh itu dijadikan ukuran untuk ukuran menyesatkan. Ciri yang lain, sifat yang lain adalah senang musuhan dan menciptakan kebencian dengan sesamanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Al-Maidah ayat 14. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka aku buat mereka senang dengan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Loh, kok bisa itu? Senang musuhan dan benci itu bisa senang itu gimana? Mungkin kalau lihat sekilas terjemahan ayat ini seperti aneh. Tapi kalau kita lihat fakta di masyarakat, masuk akal itu. Gimana itu? Saya melihat salah satu pintu terbesarnya adalah perasaan bahwa diri ini adalah satu-satunya kelompok terpilih. Itu penyebab akan memunculkan kesenangan untuk benci dan bermusuhan dengan selainnya. Yang paling terlihat misalnya ya, di sebagian elemen umat Islam, itu berawal dari hadis umat Islam akan terpecah menjadi sekian golongan. Satu golongan yang selamat, yang lain akan masuk neraka. Ini hadisnya kan benar tuh, harus kita imani itu. Ya, cuma masalahnya yang bermasalah adalah ketika menunjuk diri sendiri sebagai firqatun najiyah, sementara yang lain adalah firqatun dhallah. Nah, itu yang bermasalah. Karena kalau sudah yakin dirinya adalah firqatun najiyah, itu banyak sekali yang dilanggar ayatnya. Melanggar ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, ya kan? Firqatun najiyah itu dikatakan Rasulullah pasti masuk surga. Nah, kalau meyakini diri firqatun najiyah, maknanya berarti meyakini diri sebagai orang yang masuk surga. Terus apa bedanya dengan Nasrani dan Yahudi tadi? Nah, orang kalau sudah merasa diri sebagai firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat, itu biasanya setan itu membelokkan ke arah ini nantinya. Ke arah karena saya selamat, maka yang lain tersesat. Kemudian yang tersesat itu semuanya ditunjuk-tunjuk, dicaci-caci, dimaki-maki, direndahkan. Muncul kebencian, muncul permusuhan. Sampai segala apapun hal yang baik dari yang dibenci itu jadi jelek. Yang jelek dari yang dibenci itu tambah dijadikan isu, dibesar-besarkan. Itu cirinya. Cirinya benci dan musuhan itu kayak begitu. Ini kan sifatnya orang Nasrani. Kenapa kok jadi muncul di tengah-tengah kita? Na'udzubillah min dzalik. Keliru itu. Keliru, sangat keliru. Perhatikan ya, ada bedanya loh. Dibenci orang karena menyampaikan kebenaran itu beda dengan
membenci dan memusuhi orang yang beda dengan dirinya. Itu beda. Kalau hamba Allah yang asli itu tidak takut dibenci orang karena menyampaikan kebenaran, tapi semangatnya rahmah. Gitu loh ya. Ajaran para nabi itu semangatnya adalah kasih sayang. Coba Nabi ceritakan satu saja riwayat Nabi itu membenci seseorang seumur hidupnya gara-gara pribadi orang tersebut. Tidak ada. Sampai Wahsy sekalipun yang membunuh pamannya Rasulullah, itu ketika datang masuk Islam tetap diterima oleh Rasulullah. Meskipun beliau mengatakan ghayyib wajhaka anni, enggak kuat melihat wajahnya Wahsy karena masih teringat pamannya. Tetapi beliau tetap rahmahnya masih muncul. Iyalah, ini kan hamba Allah, dia pernah masuk surga juga kan. Nah, gitu loh. Sekarang bandingkan dengan sebagian oknum mungkin ya umat Islam yang kayak bersemangat sekali menerakakan elemen umat Islam yang lain. Yang tadi munculnya sampai kayak tadi, cirinya benci itu tadi. Semua hal yang baik mesti diremehkan, dicari-cari kelemahannya, yang kelihatan jelek dibesar-besarkan. Itu sudah nggak ideal lagi itu. Jadi sebenarnya gimana kalau terkait firqatun najiyah harusnya? Seharusnya yang paling adil adalah mengatakan saya berharap termasuk golongan firqatun najiyah, harusnya begitu. Tapi jangan sampai mengatakan saya pasti termasuk golongan itu. Kalaupun kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana itu jalan Allah dan para sahabat itu, maka itu kita sampaikan dalam kapasitas ini ilmu yang saya dapatkan yang dimudahkan Allah pada saya, dan saya dakwahkan seraya berharap saya termasuk golongan ini. Nah, itu yang paling adil, karena kalau semacam itu tidak takut menerima kebenaran dari luar kelompoknya, gitu loh ya. Tapi kalau sudah semua dari sampai nggak bisa membedakan mana qot'i mana dhanni, semua dari rujukan itu semua ditelan mentah-mentah bagikan semua hal yang qot'i, wah ini yang ngerusak umat betul. Makanya karena saking parahnya fitnah kayak gini tuh ya, barangkali hanya dugaan saja, maka Allah tidak mengabulkan doa Nabi Muhammad umat Islam itu tidak dibinasakan karena perselisihan. Nah, karena memang ada itu beberapa umat yang nggak sadar mengikuti sifatnya orang Nasrani yang senang bermusuhan dan benci dengan sesamanya. Ini lafadznya bainahum loh ya. Bainahum itu benci pada sesama pemeluk agama. Maka perhatikan ya, antum kadang melihat orang yang lebih benci pada orang Islam daripada orang kafir. Ada nggak orang kayak begitu? Itu kan ngulang sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Ngulang itu betul. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pentingnya ngaji surat Al-Fatihah ya, biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Baik. Jadi kesimpulannya dari ayat ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin ini, orang yang mendapatkan petunjuk Allah adalah orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yakni para nabi, rasul, syuhada, sholihin, siddiqin. Bukan orang Yahudi, bukan jalannya orang Yahudi atau sifatnya sama dengan mereka, juga bukan jalannya orang Nasrani atau yang sifatnya seperti mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.